Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Robohkan papan bunga, Ketua PWWI ditangkap polisi. Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Lalengke, ditangkap Polda Lampung dan Polres Lampung Timur pada Sabtu 12 Maret 2022. Ini merupakan tindak lanjut pasca membentak polisi dan merobohkan papan bunga yang diberikan masyarakat dan tokoh adat di Lampung Timur. Kapolres Lampung Timur AKBP Zaki Alkazar Nasution mengonfirmasi hal tersebut pada Minggu 13 Maret 2022. Menurutnya Wilson Lalengke dan beberapa rekannya yaitu ES dan AM diamankan atas dugaan perusakan. Ia menambahkan kini pihaknya akan melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Ketua Pemangku Adat Desa Negeri Tua Ismail Agus Gelar Sultan Paklikur Ratus yang melaporkan Wilson Lalengke merasa tersinggung. Sementara itu, Wilson Lalengke sendiri kini mengaku menyesal atas perbuatannya. Sebelumnya diketahui viral video seorang pria mengamuk di Polres Lampung Timur. Pelaku turut merobohkan papan bunga dari tokoh adat untuk Polres Lampung Timur. Ia kemudian ditangkap di depan gerbang Polda Lampung Itera bersama dua pengurusnya pada Sabtu 12 Maret 2022 siang. Berita selanjutnya, seorang kakek di Sragi ditemukan tak bernyawa di dalam sumur. Warga Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki di dalam sumur kedalaman 26 meter pada Minggu 13 Maret 2022 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pria tersebut diketahui berinisial PO berusia 60 tahun. Kakek PO diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan terjun ke dalam sumur karena depresi. Dari informasi warga, korban menderita sakit komplikasi sudah sekitar 3 tahun. Camat Sragi Ahmad Zari membenarkan ada warganya yang ditemukan meninggal dunia di dalam sumur. Dalam informasi yang diterima, kata Zahri, PO berada di rumah seorang diri. Sementara istrinya SO yang berusia 40 tahun pergi ke pasar. SO terkejut ketika mendapati tubuh suaminya sudah tak bernyawa di dalam sumur. SO lalu melaporkan kejadian tersebut pada aparatur desa. Selanjutnya Bapak Kadus mengajak beberapa warga yang biasa bekerja menggali sumur untuk melakukan evakuasi korban dari dalam sumur. Selanjutnya sekitar pukul 10:50 waktu Indonesia Barat saat proses evakuasi korban, aparat Polsek Sragi dan petugas kesehatan Puskesmas Sragi tiba di lokasi. Evakuasi selesai sekitar pukul 11:14 waktu Indonesia Barat. SO pingsan saat melihat tubuh korban yang sudah tidak bernyawa lagi. Pihak keluarga tidak menginginkan korban dibawa ke puskes ataupun tempat lain untuk divisum. Pihak keluarga telah menerima musibah yang dialami korban. Berita selanjutnya. Kasus penculikan anak di bawah umur di Tubaba. Unit Reskrim Polsek Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat, mengamankan pelaku penculikan anak di bawah umur. Pelaku berinisial ZH alias JK, warga Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sementara korban berinisial NL berusia 14 tahun, yang merupakan siswi SMP asal Tiuh Indraloka Mukti, Kecamatan Waikenanga, Tulang Bawang Barat. Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Sunhot Pesilalahi melalui Kapolsek Lambu Kibang AKP Aci Wijaya mengutarakan, ZH dibekuk petugas di Dusun Tulung Sawo, Desa Pulau Gronggangan, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan pada Jumat 11 Maret 2022 lalu, sekitar pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Saat ditangkap, tersangka ini sedang bersama korban NL di sebuah rumah di Dusun Tulung Sawo pada Jumat malam. Keberadaan pelaku terendus petugas setelah 5 hari membawa kabur NL.
Kapolsek membeberkan tindak pidana penculikan itu terjadi pada Senin 7 Maret 2022 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kapolsek mengatakan saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan intensif di Mapolsek Lambukibang. Berita selanjutnya datang dari Mesuji. Menyamar jadi pedagang siomay, seorang pengedar narkoba dibekuk polisi. Jajaran Satres Narkoba Polres Mesuji berhasil membekuk seorang pengedar narkoba jenis sabu dengan berkedok pedagang siomay keliling. Penangkapan tersebut dilakukan pada Jumat 11 Maret 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Kasat Narkoba Ibtu Muhammad Nufi mewakili Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo pada Minggu 13 Maret 2022 mengatakan, pelaku berinisial BJ berusia 29 tahun itu merupakan warga Desa Aji Jaya, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Kronologi penangkapan sendiri saat mengamankan BJ dilakukan penggeledahan dan ditemukan satu buah kotak rokok yang di dalamnya terdapat satu plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,39 gram. Polisi juga menyita satu celana pendek berwarna coklat, satu handphone merek Nokia berwarna biru, satu unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna hitam tanpa nomor polisi berikut dengan kuncinya, dan satu buah gerobak dagang siomay yang turut diamankan oleh jajaran Polres Mesuji. Untuk saat ini barang bukti telah diamankan di Mapolres Mesuji untuk penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatan itu, pelaku akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1, subsider pasal 112 ayat 1 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berita selanjutnya. Pencurian motor kembali terjadi di Bandar Lampung. Satu unit sepeda motor yang parkir di teras sebuah rumah di Beringin Raya Kemiling, Bandar Lampung hilang di Gasak Malay. Motor Honda Beat dengan nomor polisi BE2389 ACC milik Reno berusia 23 tahun tersebut diperkirakan hilang pada Minggu 13 Maret 2022 sekitar pukul 3 dini hari. Reno mengungkapkan kehilangan sepeda motor Beat berwarna hitam itu pertama kali diketahui oleh adiknya. Dini hari itu adik korban pulang ke rumah dan melihat kondisi pintu pagar sudah terbuka lebar. Menurut Reno, awalnya adik korban tak mengira motor tersebut raib di gondol pelaku pencurian. Namun dirinya terkejut setelah mengetahui bahwa kunci motor yang hilang tersebut masih ada di dalam rumah. Korban pun dibangunkan sembari menanyakan kemana perginya motor tersebut. Kemungkinan pelaku dengan leluasa masuk area halaman rumah lantaran pintu pagar tidak dikunci. Pelaku juga dengan mudah membawa kabur motor korban yang memang tidak dilengkapi dengan kunci pengaman ganda. Atas kejadian tersebut, Reno telah membuat laporan ke pihak kepolisian setempat. Dirinya berharap aparat kepolisian segera mengambil tindakan dan menemukan kembali motor miliknya. Sementara itu, Kapolsek Kemiling Ibtu Irwansyah mengaku belum memonitor laporan korban. Irwansyah mengatakan pihaknya segera melakukan penyelidikan atas dasar laporan yang dibuat korban. Penyelidikan akan dilakukan dengan memperdalam keterangan korban, termasuk saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi kejadian. Irwansyah menambahkan, pihaknya selalu mengimbau masyarakat melalui Babin Kamtibmas untuk waspada akan curanmor. Untuk mengantisipasi tindak pidana curanmor, warga pemilik kendaraan bermotor diharapkan untuk menggunakan kunci pengaman ganda. Berita selanjutnya, PTM jenjang SD dan SMP di Bandar Lampung dimulai besok. Pembelajaran tatap muka di Bandar Lampung untuk jenjang SD dan SMP akan dimulai pada esok hari, yakni pada Senin 14 Maret 2022. Menurut PJ Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Sukarma Wijaya, pada Minggu 13 Maret 2022, hal itu diputuskan setelah menimbang tren penularan COVID-19 yang terus melandai di kota setempat. Juga setelah memperhatikan usul dan saran yang dituangkan dalam rapat bersama Dinas Pendidikan Bandar Lampung
bersama dengan wali kota setempat. Senin PTM akan dimulai kembali. Disebutkannya PTM itu dilakukan secara terbatas dengan menyesuaikan kondisi dan lokasi sekolah masing-masing. Pada prinsipnya PTM ini dilakukan secara terbatas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Menurut Soekarma, pembelajaran tatap muka itu dihadirkan guna mempersiapkan dan mematangkan pelajar kelas atas untuk menghadapi ujian akhir. Dalam teknisnya, dua tingkatan pendidikan tersebut akan lebih menekankan pada latihan ujian. Untuk aturan melaksanakan PTM nantinya, imbauan telah diberikan kepada orang tua melalui pengumuman masing-masing sekolah. PLT Kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung Eka Afriana mengatakan, pelaksanaan sistem shift PTM direkomendasikan sebesar 50% dari kapasitas maksimal di setiap kelas. Dan bila terdapat temuan akan penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah, Eka mengatakan kebijakan lanjutan akan disesuaikan dengan segera. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.